dipersembahkan oleh Find 7 Oppo Smartphone, didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV di MTGW Mario Teguh Golden Ways. Saya sekarang ingin bertanya kepada Pak Mario, sehubungan dari apa yang Pak Mario katakan tadi, bicara mengenai kurang 1 hari, kurang 1 juta. Banyak orang yang kurang 1 hari tidak berhasil, kurang 1 juta juga tidak berhasil. Nah, beberapa orang menunda Pak, untuk bisa mendapatkan sesuatu. Kurang 1 hari, kurang 1 juta, hampir. Menurut Pak Mario, apakah kita boleh menunda dalam hidup ini? Dan bagaimana? Pertanyaan yang super, Mas Ilbram. Justru ini kebalikan dari yang ditanyakan Mas Ilbram. Yuk kita lihat jawabannya. Menunda penikmatan kesenangan. Banyak orang mau mendahulukan kesenangan, tapi ini menunda. Menunda penikmatan kesenangan bukanlah penderitaan. Menunda kesenangan bukanlah penderitaan. Ini anak muda harus tahu. Menunda pacaran bukan penderitaan. Penguat doa malam minggu. Oke, jadi menunda kesenangan bukan penderitaan. Tapi menyiapkan masa depan yang penuh kegembiraan dalam kedamaian. Dalam kedamaian. Orang yang menyia-nyiakan waktu mudanya, usia mudanya untuk bersenang-senang saja, sekolahnya terlambat, damai nggak orang sudah tua tidak berpendidikan? Tidak. Apalagi tahu orang tuanya bekerja keras, menghasilkan uang, hanya digunakan untuk membolos sekolah. Itu sekarang tidak menyesal, tapi nanti waktu kesadaran itu datang. Menyesalnya bukan main. Melihat orang tua bekerja keras, kita gunakan uangnya untuk sia-sia. Kegembiraan itu nanti. Contohnya saja. Untuk saya bisa bicara panjang begini, tidak putus-putus, tidak apa ya gitu kan. Pernah lihat gak Golden Ways begitu? Apa itu gitu. Coba. Nah, supaya saya bisa berbicara lancar begini, mendengar pertanyaan, bahkan belum selesai saya sudah tersenyum karena saya mengerti pertanyaannya. Untuk itu perlu menunda kesenangan nggak waktu muda? Iya dong, saya tidak main-main. Saya belajar. Bayangkan saya di kampus saya dulu di Indiana University, duduk melihat anak-anak orang kaya, itu tiap bulan ganti warna mobil. Betul. Hitam bulan ini saya lihat, bulan depan putih. Saya itu cendelanya nggak berubah-berubah. Saya menunda kesenangan karena saya tahu saya akan diuntungkan karena menunda kesenangan sekarang supaya meledak kegembiraannya di atas keadaan tanpa hutang. Tanpa hutang belajar, tanpa hutang kesehatan. Coba waktu muda Anda rusak kesehatan deh. Perhatikan. Kalau orang bilang, oh dia gitu, bisa berkebiasaan buruk, umurnya panjang. Coba kalau enggak berkebiasaan buruk, tidak pernah mati. Ayo, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk tunda kesenangan. Caranya tahu, menunda kesenangan itu apa? Orang tua. Orang tua bilang, jangan nonton TV terus, jangan main game terus. El Clasico, El Clasico, El Clasico terus. Padahal kamu nggak kenal siapa, teriak-teriaknya belain kayak menantunya. Ya, so tunda kesenangan supaya kegembiraan kita di masa depan berlandaskan kedamaian karena Anda tidak hutang apapun. Itu. Super Pak Mario, terima kasih. Tunda kesenangan untuk mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan Anda bertanya yang sudah hadir di studio. Sahabat Super, silakan angkat tangan. Iya, silakan Bapak. Salam super Pak Mario Teguh. Salam super Pak. Salam sejahtera untuk sahabat Mario Teguh. Yes. Perkenalkan saya Firman dari Jakarta. Sebelum saya bertanya sedikit, saya mau menceritakan kasus yang terjadi pada keluarga saya. Adakah kisah kasus ini pertama kali keluarga saya sebelum menikah, semua kehidupannya mapan. Semua berapa keluarga ini? 6 keluarga. 6 anak. 6 anak. Sebelum menikah kehidupannya mapan? Mapan. Setelah menikah? Ini ya permasalahannya setelah menikah. Ini kehidupannya mulai dicoba. Dari karirnya kena PHK, ada yang usahanya hancur. Sampai terakhir semua aset yang dia punya itu dicemplungkan untuk usahanya itu habis juga. Termasuk diri saya juga. Akhirnya coba saya melihat ke belakang,
ini banyak sekali kejadiannya selama ini kita kurang mawas diri. Saya mulai sekarang start dari nol untuk mulai menata hidup saya lagi. Akhirnya alhamdulillah proses ini berjalan, saya mulai naik ke atas. Super. Masalahnya ada 3 kakak saya ini yang nggak mau mencontohkan kondisi adik-adiknya ini yang mulai dari nol ini untuk bisa lagi bangkit. Prihatinnya saya, semakin dia tidak mau melihat dan mencemoohkan adik-adiknya, semakin terpuruk secara ekonominya. Saya mau bertanya, bagaimana caranya menyadarkan mereka kepada Pak Mario Teguh ini, supaya mereka sadar untuk melihat adik-adiknya ini yang udah mulai bangkit. Itu saja. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini sebuah keterbukaan yang bukannya tanpa resiko loh, karena kakak-kakaknya yang 3 juga nonton. Ya toh? Begini, orang tua, ibu dan ayah itu dalam kehidupannya tidak sadar melakukan hal-hal yang di-imprint. Print, cetak ya. Di-imprint oleh anak-anaknya. Perhatikan cara jalan Anda mirip ayah. Ya, cara bicara Anda, cara nunjuk mirip ayah, perhatikan itu. Yang wanita, cara ngomel, perhatikan, mirip ibu. Oke? Nah, kalau Anda lihat ayah Anda tersiksa, jangan diteruskan. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pola yang dibangun oleh orang tua dalam masa kecil anak itu menjadi kebiasaan di masa dewasa mereka. Sehingga biasanya memang yang berhasil di keluarga itu tidak banyak kalau semuanya gagal, karena mereka menggunakan print yang sama, mempunyai peta berpikir yang sama, keputusan yang sama. Ayah kita nonton TV, apa komentarnya? Gini kok jadi menteri, ya. Itu kok semua dikomentari, ya. Nah itu anak-anaknya dengar, jadi pelajaran nggak? Jadi pelajaran. Orang tua yang sibuk bekerja lalu menitipkan anaknya, bayinya ke pembantu. Pembantunya datang dari keluarga yang kasar, yang suka memaki. Jadi waktu dia gendong bayi ini, kalau sama pembantu lain, memaki. Oke? Jadi pelajaran nggak bagi bayi ini? Itu loh. Banyak orang tua bilang, loh anakku kok jadi kasar begini, dititipkan ke orang kasar. Nah, jadi kalau kita melihat perilaku yang mirip di keluarga, itu pasti kita harus mundur kepada orang tuanya. Jadi mungkin ini pelajaran kepada anak yang harus keluar dari kebiasaan keluarga. Tidak harus, kalau orang bilang gini, apel tidak jatuh jauh dari pohonnya. Iya toh? Kecuali apel itu di pohonnya di bukit. Lalu jadi anak murid merantau dari rumah ada baiknya. Tuh, bergaul dengan orang-orang baik ada baiknya. Setiap hari Minggu jam 7:30 malam nonton Golden Ways. Ada pengaruhnya. Jadi jangan keluhkan yang sudah terjadi, jangan keluhkan cetak biru yang sudah ada di kita, buat peta sendiri. Kalau orang bilang tidak boleh, Anda bilang itu kamu, aku belum coba. Jadi aku tidak akan pernah katakan aku bisa atau tidak kena, karena aku belum coba. Coba katakan itu. Orang bilang, enggak mungkin, bagimu tidak mungkin, kan aku belum coba. Izinkan aku coba. Semua kebesaran dalam hidup ini dicapai oleh anak muda yang menolak yang dikatakan tidak mungkin oleh orang lain. Itu. Mudah-mudahan cukup jelas, Pak. Baik, saya lanjutkan lagi kepada Anda yang ingin bertanya, penanya berikutnya. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Akbar Rahmat Ramadan dari Bekasi. Banyak dalam keluarga itu pasangan suami istri sering berantem dan terus menghasilkan sebuah perceraian, Pak. Perceraian. Nah, terus yang jadi korban itu anak. Nah, bagaimana sikap anak itu untuk menyikapi kedua orang tua tersebut, Pak, agar tidak terjadi perceraian dan berantem-berantem? Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali, tapi sulit sekali kita berikan solusinya karena orang tuanya yang seharusnya dewasa, yang menikah karena cinta,
bisa saling membenci seperti itu. Lalu apa kemungkinan anaknya yang masih polos, yang kalau bicara masih pegang-pegang bajunya seperti tadi itu, bisa menasihati orang tuanya? Jadilah anak yang demikian cute, lucu, imut-imut, sampai orang tuanya menjadikan Anda alasan untuk tetap bersatu. Jadi kalau gitu yuk jadi keluarga yang paling, yang enak gitu loh, yang menjadi surga bagi anak-anak. Sang ayah berdoanya begini, Tuhanku izinkan aku berangkat sampai di tempat kerjaku dengan selamat. Aku hasilkan rezeki yang baik hari ini dalam hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu kembalikanlah aku ke rumah dalam perasaan damai. Coba itu. Atau istrinya bilang, Tuhanku sampaikan suamiku ke tempat kerjanya dengan selamat. Banyakkan rezekinya buat dia pulang merindukanku. Nanti biar aku sambut dengan nafas sesak. Gitu coba. Loh, kalau Anda tidak mau demikian mesranya, untuk apa menua bersama-sama? Kalau Anda tidak bersahabat, untuk apa menua bersama-sama? Wanita itu loh, dulu diinginkan banyak laki-laki, lalu Anda rayu, Anda tipu-tipu sampai dia mau. Iya toh? Wanita harus sadar loh, Anda itu diinginkan banyak orang. Lalu anak kenapa kok percaya kepada PHP-er? PHP-er itu spesies manusia yang mudah-mudahan segera dikriminalkan dalam pemerintahan yang baru ini. Oke? Itu. Baik, kita break dulu sebentar. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan Anda bersama kami dalam program ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Belajarlah menyukai keramahan, persahabatan. Coba nanti keluar dari ruangan ini, kalau ketemu orang katakan gini, apakah? Coba lakukan. Betul, lakukan. Anda akan banyak ditolong.